Hai Indonesia, balik lagi ke kita Ngosik, Ngobrol Asik bareng saya Syahira Alika, Miss Indonesia Lampung 2024. Dan saya Sherry Angelina, Miss Indonesia Kalimantan Selatan. Oke, balik lagi nih. Hai Miss, apa kabar? Udah lama Miss banget ya kita nggak Bener ketemu. Cantik banget. banget sih Miss hari Thank you, ini. you too. Oh, thank you so much Miss. Gimana Miss kabarnya untuk kesempatan hari ini? Pastinya senang banget ya karena bisa bertemu dengan salah satu teman lama saya di karantina, yaitu Miss Lampung. Luar thank you biasa so sekali. much. Dan kita tadi di backstage sempat ngobrolin banyak isu-isu yang menarik, luar biasa, apalagi tentang perempuan. Ternyata kita punya ketertarikan yang sama ya Miss tentang perempuan. So, what do you think about women, Miss? Oke, mungkin dari segi pandang saya, perempuan itu diibaratkan sebagai seorang ibu, yang dimana kita diberikan anugerah untuk melahirkan sebuah kehidupan, Miss. Dan seorang ibu itu dikaitkan dengan yang menjadi contoh atau mendidik kita untuk masa depannya. Dan bisa kita katakan perempuan itu diibaratkan sebagai jantung yang bila berhenti berdetak maka so mati sweet. pula kehidupan kita ini, Miss. Mungkin dari Miss sendiri bagaimana sih pemahaman terkait seorang perempuan nih, Miss? Seorang perempuan, so I want to share a little bit about my mom. Ibu itu adalah sosok yang inspiratif sekali untuk saya, dan saya percaya untuk semua kalangan perempuan di Indonesia. Karena perempuan itu mempunyai power yang sangat luar biasa, dan ibu itu telah membuktikan kepada saya sebagai rumah pertama yang bisa memberikan saya itu kenyamanan dan keberanian untuk bermimpi gitu. Dia berhasil membuktikan bahwa yang dia lahir di kota yang sangat kecil tetapi bisa mempunyai mimpi yang begitu besarnya dan berani, dan membuktikan kekuatan dari perempuan, namun sering salah diartikan ya. Betul perempuan sekali. itu. Dan sekarang ini ternyata masih banyak sekali ya, Miss, terjadi tindakan kriminalitas terhadap perempuan, baik itu dari segi rumah tangga, pelecehan seksual, dan lebih parahnya lagi terjadinya perdagangan manusia yang kebanyakan korban itu perempuan, Miss. Mungkin Miss bisa menceritakan nih, adakah kasus mengenai terkait kekerasan perempuan yang terjadi di daerah Miss? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah. Yes, kekerasan untuk perempuan itu mungkin saya ambil contoh di pelecehan seksual ya, yang akhir-akhir ini merupakan isu yang sangat penting dan sangat luar biasa juga, sampai dibawa oleh Miss kita, Audrey Vanessa, ke Miss World. Karena menurut saya memang isu ini itu sering terjadi, walaupun kita sudah tahu ini udah pernah terjadi sebelumnya, sudah banyak edukasi yang mengajarkan kita tentang itu, tetapi masih ada dan masih terus berlanjut. Apalagi di provinsi saya Kalimantan Selatan, waktu saya baca artikelnya itu saya merasa tersentuh sekali karena korbannya adalah anak-anak yang menjadi korban dari keluarga terdekatnya sendiri. Bayangkan seorang ayah yang melakukan itu kepada anak tersebut dan dikenakan pasal hukuman yang menurut saya 5 tahun penjara itu Masih kurang ya, Miss? adil atau tidak sih sebenarnya. betul Bagaimana sekali, kalau betul misalnya sekali, di betul sekali. keadaan Provinsi Lampung sendiri, Miss? Jadi mengenai masalah yang Miss bahas tadi, mungkin ada kesamaan nih, Miss, dari daerah saya, itu terjadinya tindak pemerkosaan yang terjadi pada siswa SMP, yang dimana tersangkanya itu sebanyak 10 orang, bayangkan, Miss. Dan hal tersebut itu terjadi sebanyak 3 hari misalnya berturut-turut, dan hal tersebut yang menjadikan baik psikis maupun fisik anak tersebut terganggu. Mungkin dari Miss sendiri tanggapannya bagaimana, Miss, terkait hal tersebut? Kadang juga memang kita bisa relate ya, dan sangat relate bahwa kodrat perempuan itu sering disalahgunakan. Yang kemudian kekerasan seksual ini menurut saya pribadi bukan terjadi pada sentuhan saja ya, gesture, sentuhan atau sebagainya, tapi seringkali terjadi juga di area kita seperti catcalling. Semua orang tuh pasti pernah merasakan catcalling, dan ataupun komentar-komentar Yang ada di sosial media. betul, ya, Miss? komentar-komentar yang tidak sepatutnya Karena sebenarnya itu kekerasannya bisa jadi di mana saja ya, Miss, ya. Betul sekali. Mungkin kita langsung next aja nih, Miss, terkait kekerasan yang terjadi di mana masih maraknya, yaitu korbannya perempuan yang dijadikan penjualan atau bisa dikatakan Perdagangan banyak, ya? perdagangan. Manusia. Banyak perempuan-perempuan yang dimana dijanjikan akan diberikan pekerjaan yang pantas, namun ternyata ditindak ilegal, Miss. Dan itu cukup miris ya, Miss. Banyak sekali terjadi, apalagi di daerah-daerah yang masih belum terjamak ya, Miss, terkait informasi dan lain sebagainya. Saya punya contohnya sih, Miss. Oke, saya punya contohnya bagaimana terkait perdagangan manusia ya, supaya to give a more idea about that gitu. Kayak di sebagai mahasiswa itu ada yang dijanjikan untuk program magang yang luar biasa, tetapi mereka ketika pergi ke sana, mereka tidak difasilitasi untuk magang tersebut, melainkan sebaliknya. Mereka diperkerjakan dan juga diperjualbelikan. Dan itu konteksnya kita bicara tentang mahasiswi, dan
kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Bayangkan Betul. jika kita yang ada di posisi itu, bagaimana? Sebagai seorang mahasiswa yang kebetulan saya juga sekarang ini sedang menempuh pendidikan ya Miss ya, mungkin kita bisa melihat bahwasannya tindak kriminal itu bisa kita dapatkan di mana saja. Mungkin bisa Miss katakan tadi di lingkup kampus ya Miss. Kampus, Mungkin betul. kita bisa melihat juga ke belakang. Jadi saya pernah mengunjungi suatu daerah yang ada di pelosok. Kebanyakan dari mereka memiliki pola pikir yang instan, yang hanya memikirkan jangka panjang dengan akhir yang bahagia, namun tidak memikirkan ternyata masih banyak tindak kriminal yang kemungkinan akan terjadi, Miss. Mungkin harapannya ke depannya setelah ini, mungkin bagi perempuan-perempuan di luar sana yang ingin bercerita atau menyuarakan suaranya bisa menghubungi Komnas Perempuan Indonesia atau ada juga dinas pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan terhadap anak di berbagai provinsi, termasuk provinsi saya Kalimantan Selatan pun juga ada. dan Provinsi Lampung. Betul, dan kami juga sangat rindu ya untuk memberikan platform kami berupa sosial media kami untuk bisa di-reach oleh penonton podcast kali ini melalui direct message ke Miss Lampung dan juga mungkin saya Miss Kalimantan Selatan. We are open to that. Betul. Jadi kalian harus berani untuk speak up. Kita sangat-sangat ingin ya meningkatkan literasi untuk anak-anak perempuan untuk speak up. Mungkin ada tambahan juga dari Miss Lampung? Mungkin cukup sekian ya Miss untuk podcast kita hari ini, dan kita tunggu lagi untuk episode selanjutnya, dan terima kasih dan Thank you. see you guys. See you.